Elshita News and Talk. Pendengar, Mahkamah Konstitusi memutuskan sistem proporsional terbuka dalam pemilu 2024. Hal ini berbeda dengan kabar yang sempat beredar beberapa waktu yang lalu, di mana MK sempat dikabarkan akan memutuskan sistem pemilu yang dipergunakan adalah sistem proporsional tertutup. Menyikapi hal ini, MK memilih untuk melaporkan Guru Besar Hukum Tata Negara dari Integrity Law Firm, Profesor Denny Indrayana SHLLM, ke organisasi advokat, meskipun ada dorongan juga dari sebagian pihak agar MK membawa persoalan ini ke ranah hukum. Nah, untuk membahasnya saya sudah bersama dengan Profesor Denny Indrayana. Elshita News and Talk. Selamat pagi waktu Jakarta, Pak Denny, apa kabar? Selamat siang, waktu Melbourne, apa kabar? Masih di luar negeri nih Pak, nggak mau pulang ke tanah air? Saya masih ada sidang-sidang di Melbourne karena kantor saya juga selain di Jakarta, saya praktek hukum, punya kantor juga di Melbourne, Australia. Nah, ini menjawab yang sedang ramai. Kemarin pasca putusan pasti banyak yang mungkin WA Pak Denny dan menunggu respon. Kami ingin tahu, pasca dari putusan MK yang ini berbeda sekali dari apa yang sempat diungkapkan oleh Pak Denny Indrayana. Tidak ada masalah, Mas. Yang pertama, respon saya bersyukur, alhamdulillah MK memutuskan tetap sistem proporsional terbuka. Karena itu memang maksud saya mengunggah pernyataan di sosial media, berharap agar putusan MK-nya tetap menerapkan sistem terbuka, tidak berubah menjadi tertutup, yang artinya memang saya berharap informasi yang saya sampaikan tidak menjadi kenyataan. Itu yang lebih penting, dan itu yang kemudian saya suarakan di banyak kesempatan, bahwa saya mendukung sistem proporsional terbuka dengan berbagai alasan. Pertama, karena itu harusnya diterapkan oleh parlemen, sistem pemilu, bukan oleh peradilan. Dan kalau dipaksakan sistem tertutup di tengah proses yang sudah berjalan, bisa menghadirkan apa yang secara tata negara dikenal dengan gridlock atau deadlock atau kebuntuan, krisis konstitusi, karena putusan MK berpotensi ditolak oleh parlemen, bahkan sudah ada ancaman boikot. Secara tata negara, pintu masuknya adalah ketika KPU harus merubah tata laksana aturan-aturannya, karena peraturan KPU-nya basisnya sistem proporsional terbuka, mesti dirubah menjadi peraturan yang berbasis sistem proporsional tertutup. Menurut Undang-Undang Pemilu, mereka pada saat membuat peraturan harus berkonsultasi dengan DPR, dan konsultasinya itu kata undang-undang mengikat. Jadi mudah dibayangkan jika DPR-nya kemudian menolak dan bertahan untuk tidak menyetujui sistem proporsional tertutup yang ditawarkan MK, diputuskan MK. Karena itu, melihat berbagai aspek itu, saya memilih tetap mendukung sistem proporsional terbuka. Kalaupun mau ada perbaikan-perbaikan, dilakukan pada waktu yang lebih leluasa, dengan deliberasi yang lebih luas, cermat, melibatkan seluruh stakeholder yang dalam bahasa MK meaningful participation atau partisipasi yang bermakna. Jadi memang pada saat mengunggah informasi itu, saya ingin agar ada atensi publik terhadap putusan yang sangat penting itu. Sebenarnya di bulan-bulan Februari atau Maret, saya sudah menyampaikan informasi yang sama, bahwa MK, saya dengar mendapat informasi akan menerapkan sistem proporsional tertutup. Pada saat itu belum menjadi perhatian media, belum menjadi perhatian publik. Jadi saya berterima kasih kepada semua saja. Ada duplikasi, resonansi yang menguatkan unggahan sosial media saya, karena kalau tidak ada yang menyebarluaskan tentu juga tidak akan menjadi viral. Apalah artinya satu tweet dari saya itu menjadi banyak perhatian setelah kemudian
ditweet oleh Profesor Mahfud, Profesor Jimli, bahkan juga mendapat perhatian dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 kita. Ya. Dan dalam pandangan saya, itu adalah salah satu bentuk media campaign, public campaign yang sedikit banyak mendapat atensi dari Mahkamah Konstitusi. Nah, ada yang mengatakan berarti informasi yang Anda katakan hoax. Saya tidak mau masuk ke debat itu, cuman saya akan menjelaskan logikanya. Ya, saya memang mengatakan putusan MK-nya akan. Jadi memang belum. Artinya masih berproses. Apakah saat itu putusan MK-nya sebagaimana yang saya sampaikan? Dan kemudian setelah mendapatkan perhatian publik berubah? Dalam bahasa sederhana, targetnya bukan meleset, tapi targetnya bergeser. Jadi kalau kita menembak, bukan tembakannya yang meleset, bukan informasinya yang meleset, tapi sasaran tembaknya yang berubah, yang bergeser. Itu hanya salah satu logika yang ingin saya sampaikan ke publik. Tetapi bagi saya tidak terlalu penting apa yang menjadi komentar dari beberapa yang menganggap ini keliru dan seterusnya. Yang penting bagi saya adalah advokasi publik ini, media campaign, public campaign ini berujung dengan MK menguatkan daulat rakyat melalui sistem proporsional terbuka. Okay. Kenapa menguatkan? Karena kan salah satu survei yang menurut saya kredibel ya. Saya relatif percaya dengan Burhanuddin Muhtadi, indikator mengatakan 80% responden masih ingin sistem proporsional terbuka. Dan itu dikonfirmasi secara realitas politik ketika kita menengok 8 fraksi atau 8 partai di DPR, kecuali PDI Perjuangan, juga secara tegas menolak proporsional tertutup. Baik. Dengan demikian, 2 indikator itu saja sudah menunjukkan bahwa memang mayoritas ingin sistem proporsional terbuka. Bahwasanya keputusan MK kemudian sejalan dengan mayoritas aspirasi itu, itulah yang dalam siaran pers kemarin saya tulis judulnya, Alhamdulillah Mahkamah Konstitusi menguatkan daulat rakyat. Ya. Demikian. Waktu di awal-awal sempat disebutkan informasi A1, kemudian diklarifikasi oleh Pak Denny. Bahkan sempat menyebutkan konfigurasi hakim waktu itu yang akan memutus, 6 yang akan memutus. 2 hal ya benar. Bagaimana? 2 hal. Coba Anda buka unggahan saya. Anda menyebut informasi A1. Cari di sana adakah kata-kata itu. Berarti Anda tidak membaca. Mohon maaf ya. Oke. Karena dengan sadar saya menggunakan istilah informasi yang kredibel, bukan A1. Dengan sadar, dengan memilih kalimat bukan A1. Sedangkan kalimat A1 itu muncul di banyak kesempatan oleh yang lain. Pertama kali barangkali yang melakukan adalah Profesor Mahfud. Dalam tweet beliau, ini mendapat informasi A1. Itu Twitternya Pak Mahfud. Jadi jangan gunakan diksi orang lain ke unggahan saya, karena saya secara sadar tidak memilih A1. Kenapa? Sebentar, saya selesaikan dulu supaya paham. Kenapa saya tidak memilih A1? Karena saya paham A1 itu artinya rahasia. Dan rahasia itu korelasinya bocor. Saya tidak menggunakan kalimat itu, saya menggunakan istilah informasi yang kredibel karena tidak ada yang saya bocorkan. Bukan dari MK saya katakan. Dan saya menggunakan istilah mendapatkan informasi, bukan mendapatkan bocoran. Saya menggunakan istilah mahkamah akan memutuskan, bukan telah memutuskan. Memang belum ada keputusan. Kemarin Profesor Saldi menegaskan bahwa RPH baru 7 Juni, sehingga putusan baru dibuat setelah itu. Saya 28 Mei, memang belum ada keputusan. Beliau katakan, loh, yang mengatakan sudah siapa? Saya mengatakan akan memutuskan, bukan telah memutuskan.
Jadi kalau terkait dengan komposisi bagaimana? Ya. Mas, saya yang kebetulan belajar hukum tata negara, hukum acara Mahkamah Konstitusi, sedikit mengerti teorinya, dan berpraktik. Tidak hanya mengajar, tidak hanya mengajarkan teorinya, tapi juga berpraktik di MK. Saat kita bicara ini, kami sudah menguji berbagai macam undang-undang pemilu, termasuk presidensial threshold, mewakili DPD, Partai Bulan Bintang bersama banyak tokoh. Saat ini sedang kami uji undang-undang Ciptaker dengan belasan organisasi buruh. Poinnya adalah kami hari-hari bergulat dengan MK. Apa kemudian kesimpulannya? Orang-orang yang sudah bergulat di MK itu paham bagaimana membaca arah tendensi putusan dari latar belakang hakim. Sederhana, Mas. Hakim-hakim itu sebelum RPH mereka sudah bergaul lebih dari 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Mereka sudah tahu arah ideologi putusan masing-masing hakim di antara mereka. Kita pun bisa. Sederhananya supaya mudah menangkap ya. Yang namanya Mahkamah Agung Amerika Serikat. Hakim agungnya kalau dinominasikan oleh presiden dari Partai Republik, maka dapat dipastikan secara ilmiah akademik ideologi putusannya konservatif. Dia akan menolak aborsi. Sebaliknya, jika sang hakim agung dinominasikan oleh presiden, karena di sana yang menominasikan presiden dari presiden Partai Demokrat, maka dapat dipastikan, hakul yakin, ilmiah akademik, dia akan cenderung ideologi putusannya liberal progresif, menolak aborsi, mendukung LGBT dan seterusnya. Itu ilmiah, itu akademik dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana kita bisa melihat kecenderungan yang sama di hakim konstitusi. 3 dari DPR, afiliasi politiknya kemana, afiliasi partainya seperti apa. 3 dari presiden, bagaimana arah putusannya, kenapa ada yang disenting dalam presidensial threshold 2 orang, kenapa ada yang disenting dalam putusan jabatan MK 4 orang, dari MA bagaimana, Pak Soehartoyo itu selalu dalam posisi disenting, dan seterusnya. Jadi, orang-orang seperti kami yang tidak hanya mengajarkan kepada mahasiswa teori tentang beracara di MK, tapi juga berpraktek sebagai lawyer, advokat di MK, paham dan bisa membaca. Oke, Bapak ingin menegaskan Bapak mencoba membaca putusan MK terkait dengan bagaimana sistem pemilu yang sudah diputus oleh MK ini kemarin itu. Teman-teman jurnalis itu dengan kepada saya mengatakan, kami sudah dengar Pak, kami sebenarnya juga sudah dapat bocoran, pakai istilah bocoran, ada yang mengatakan rumor itu. Cuman persoalannya tidak ada yang berani menyampaikan sebagaimana yang tadi disampaikan secara publik. Saya dengan memilih kata-kata yang sudah saya sampaikan bukan A1, saya tidak bisa melarang kemudian Pak Mahfud mentweetnya menjadi A1. Terima kasih sudah meralat Pak. Tidak mengatakan sebagai bocoran. Saya tidak bisa melarang orang mengatakan itu bocoran. Tapi saya sudah memilih kata-kata saya karena saya mengerti kalau dengan kata yang salah, implikasi hukumnya juga berbeda. Karena itu, bagi saya tidak terlalu penting lagi orang bicara soal informasinya ternyata meleset, komposisinya tidak sama. Karena yang terjadi kemarin itu memang sudah bisa berubah. Pada saat putusan MK-nya dibacakan, bukan informasinya tepat atau tidak tepat, tapi bisa jadi berubah dan tidak sama. Sekali lagi, bagi saya yang penting bukan itu lagi. Yang penting sekarang sudah ditetapkan putusannya adalah dengan proporsional terbuka. Nah Pak, ini kan bagi saya yang penting sebagai langkah advokasi publik, ini adalah salah satu yang kemudian juga menghadirkan banyak WA, terima kasih sudah menyalakan ini, sudah mengadvokasi ini, dan tadi pagi ada yang mengatakan sebagai rakyat, saya berterima kasih karena sudah mengambil risiko dengan menyuarakan ini dan seterusnya. Itu bagi saya lebih penting.
Oke. Nah, atas apa yang sudah disuarakan oleh Prof. Denny melalui cuitan, kemudian menjadi perbincangan di publik, akhirnya MK memilih untuk melaporkan atau membuat laporan ke Asosiasi Advokat, begitu ya, atau bahkan di tanggal 31, ini kalau yang kami ikuti tentunya, Anda juga dilaporkan ke Bareskrim. Nah, bagaimana atas apa yang sudah berjalan ini, sudah memang mempersiapkan diri sejak awal atau bagaimana sih? Resiko-resikonya misalnya. Mas, saya ini bukan hanya dilaporkan, saya ini sejak tahun 2015 menolak salah satu calon Kapolri dengan teman-teman KPK karena ada persoalan rekening gendut, dan konsekuensi dari penolakan itu Bambang Wijayanto, Abraham Samad, Novel Baswedan, dan saya tersangka sampai sekarang 8 tahun lebih. Jadi kalau hanya dilaporkan ke polisi bukan sekali ini. Jadi tentang laporan itu kita tidak bisa melarang, meskipun saya dalam kesempatan rilis yang saya sampaikan, alangkah baiknya kita tidak mudah menggunakan tangan-tangan negara, hukum pidana pada saat berbeda pandangan, karena yang saya tulis itu lebih fairnya dijawab dengan tulisan. Itu yang saya lakukan. Orang menanggapin saya menjawab dengan tulisan. Teks, saya berikan konteksnya, tidak kemudian memberikan laporan pidana. Yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi, ya bagi saya satu apresiasi, karena MK secara kelembagaan kemarin melalui Profesor Saldi Isra memilih untuk tidak masuk melaporkan pidana, memilih membawa ini sebagai laporan etika ke organisasi advokat. Bagi saya itu poin penting, karena mereka memberi ruang, berarti tidak menggunakan tangan negara, hukum pidana, yang berarti lebih jauh membuka ruang bagi berpendapat, kebebasan berekspresi, menyatakan pikiran. Dan itulah yang saya lakukan. Jadi saya kemarin pada saat nge-tweet itu, apakah saya sebagai advokat? Apakah ada kuasa hukum saya mewakili para pemohon? Itu yang saya sempat tanyakan ketika saya berbincang dengan juru bicara Mahkamah Konstitusi. Yang bersangkutan pada saat nge-tweet kan bukan dalam proses di persidangan misalnya, bukan sebagai seorang advokat waktu men-tweet. Itu saya tanyakan ke Pak Fajar Laksono. Tapi dijawab oleh Pak Fajar, mengapa melaporkan Pak Denny Indrayana ke organisasi advokat adalah karena Pak Denny, tadi disebutkan oleh Pak Fajar Laksono, mengatakan sebagai seorang advokat yang memiliki lisensi di Australia dan membawa simbol-simbol advokat. Itu kurang lebih tadi dalam perbincangan saya dengan Pak Fajar Laksono. Silakan kalau mungkin mau menanggapi. Lah iya, pada momen saya menyatakan itu kan momennya harus dilihat dong. Apakah saya menulis di situ saya advokat dan seterusnya? Kan tidak. Dalam diri saya itu ada profesi advokat. Saya terregister lawyer di Indonesia, di Kongres Advokat Indonesia. Saya vice president, wakil presiden saya kedudukannya. Di Australia saya terdaftar sebagai advokat. Memang saya advokat. Saya adalah sebagai guru besar hukum tata negara. Masih saya mengajar di Fakultas Hukum, mengajar pasca sarjana. Saya sempat 2016-2019 sebagai visiting professor tamu di Melbourne Law School. Saya juga punya kantor sendiri, Integrity Lawyers. Jadi sekarang saya sedang running untuk menjadi calon anggota legislatif DPR RI Dapil 2 Kalimantan Selatan dari Partai Demokrat. Sekaligus saya menjawab, kalau begitu Anda kemarin menggunakan itu sebagai pernyataan politik. Karena ada yang menganggap pernyataan Prof. Denny ini karena Prof. Denny mau nyalek, karena khawatir dengan proporsional tertutup, kesempatan untuk nyalek jadi tertutup. Bagaimana menjawab itu? Terima kasih. Justru dengan mudah saya bantah, karena yang ingin itu dulu tetap menolak tertutup seperti saya, kalau itu diputuskan tertutup, ya kan, itu yang rugi adalah yang bukan dapat nomor 1, kan gitu. Saya
itu ditaruh di nomor urut 1. Justru saya akan diuntungkan jika putusannya adalah sistem tertutup. Jadi sangat mudah dibantah. Tidak ada kepentingan politik pribadi, karena begitu ditetapkan sistem proporsional terbuka secara politik, saya justru rugi. Orang seperti saya yang logistiknya terbatas itu justru mengharapkan sistem proporsional tertutup, karena saya di dapil saya nomor urut 1. Alhamdulillah ada yang mengangkat isu itu, sehingga dengan mudah saya bisa memberikan tabayun, klarifikasi. Hey, look, saya sebenarnya diuntungkan jika sistem proporsional tertutup yang diputuskan MK. Tapi kenapa saya menolak itu? Against my own, melawan keuntungan diri saya sendiri. Karena yang saya kedepankan adalah advokasi suara publik yang menginginkan sistem proporsional terbuka. Nah, kembali ke yang tadi. Jadi pada saat menulis itu, justru saya sedang bertindak sebagai orang yang mengerti hukum tata negara, yang mengerti bagaimana harusnya ini adalah open legal policy, yang mengerti bahwa jika ini dilanjutkan dengan tertutup akan membuka potensi penundaan pemilu yang berbahaya. Sebagai apa saya? Lebih ke sebagai orang yang mengajar hukum tata negara. Tapi oke lah, saya berterima kasih tidak dibawa ke ranah pidana oleh MK. Itu kita apresiasi, karena sekarang mudah sekali orang membawa segala sesuatu ke ranah hukum. Dan pada saat kemudian dibawa ke lembaga advokat, di surat ke Kongres Advokat Indonesia, ya saya akan sampaikan nanti apa argumen pandangan saya yang mudah-mudahan bisa diterima. Bahkan mestinya pun dalam bacaan saya tidak ada pelanggaran etika, karena justru sebagai dosen, sebagai guru besar hukum tata negara, menurut Undang-Undang Guru dan Dosen, saya dikatakan wajib memberikan informasi yang mencerahkan masyarakat. Dan tweet itu sebenarnya adalah salah satu upaya untuk mari sama-sama kita mengawasi putusan MK. Dan tentu saja lagi-lagi saya berterima kasih ke teman-teman media, radio, televisi, cetak, elektronik semuanya yang menduplikasi dan mengangkat itu sehingga viral. Dan mudah-mudahan itu membawa pengaruh terhadap putusan yang kita syukuri kemarin. Ya, banyak mungkin yang juga menduga bahwa informasi yang diterima oleh Prof. Denny adalah informasi yang keliru, sehingga pada saat menyampaikannya ke publik mungkin itu dianggap sebuah kebenaran oleh Prof. Denny, sehingga ada kesan juga yang ditangkap oleh publik, mungkin Prof. Denny ini jangan-jangan kena prank juga nih dari informannya. Bagaimana menjawab hal itu, Prof? Kemarin pagi saya mendapat informasi, bukan kemarin, 2 hari yang lalu, saya mendapat informasi bahwa sudah ketahuan ya sekarang ya, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akan ditersangkakan. Baru dipanggil informasi yang kami terima. Menjadi berita. Sebelum itu menjadi berita. Saya bukan orang yang mudah percaya. Saya cross check ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Agak siang saya sampaikan itu di tweet. Rupanya bersamaan dengan beberapa teman yang menuliskan breaking news. Apa? Sebelumnya saya sudah tuliskan bahwa setelah BTS dengan Johnny Plate akan ada lagi kasus yang menjerat kader Nasdem yang lain, sekitar 3 minggu yang lalu. Saya katakan dari informasi yang saya dapat bahwa begini, bahwa akan ada kasus terhadap Syahrul Yassin Limpo dan menteri yang lain saya sebut. Jadi saya bukan orang yang sembarangan. Ini informasi ke saya sekarang banyak, Mas. Tapi tidak semua saya kemudian angkat ke ruang publik. Dan saya meyakini kredibilitas informan yang menyampaikan soal putusan MK itu. Bahkan kemarin ada yang mengatakan pemohon, seandainya Mas Denny tidak ributkan, itu memang akan tertutup. Begitu saya tweet itu, ada anggota dewan yang mengatakan, saya juga dengar, tapi 672 bukan 63. Dan teman-teman wartawan banyak yang mengatakan, sebenarnya kita juga tahu, Mas. Cuman kita kan nggak bisa sebebas Mas Denny untuk mengangkat isu itu ke publik. Jadi, ya saya pada saat
menyampaikan itu ada dalam posisi yakin bahwa itulah informasi yang valid dan kredibel. Sumber saya tahu, saya kenal baik, sangat baik, paham integritas, kredibilitasnya, dan karenanya saya mengambil resiko untuk menyampaikan itu kepada halayak. Oke. Dan kalaupun dikatakan keliru dan lain-lain, bagi saya tidak lagi penting. Karena tujuannya adalah menetapkan, mendorong MK untuk memutuskan sistem proporsional terbuka tetap dilaksanakan, tetap diterapkan. Dan that's the goal. Goalnya tercapai, yang lain-lain tidak lagi menjadi persoalan. Ya, ini saya mau baca dulu beberapa komentar yang masuk ya, Pak Denny ya. Ada Pak Hadi yang menanyakan, siapa aja sih 3 hakim yang kemarin sempat disebutkan oleh Prof. Denny sebagai hakim MK yang dissenting opinion? Menurut Prof. Denny atau informasi yang diterima waktu itu siapa aja? Karena kan putusan udah beda nih. Lalu juga ada Pak Eko, ini sama tadi kenapa saya menanyakan hal tersebut. Pak Denny mungkin nggak salah karena dapat bocoran. Bisa jadi yang ngebocorin itu yang salah. Silakan, Bro. Kita nggak usah menebak-nebak salah atau enggak kan. Menurut saya poinnya adalah saya meyakini informasi itu sehingga saya mengambil risiko untuk disalahpahami. Karena saya paham, meskipun saya sudah be careful, sangat hati-hati memilih diksi dengan mengatakan MK akan memutuskan bukan telah memutuskan, dengan mengatakan mendapatkan informasi bukan mendapatkan bocoran, dengan mengatakan dari sumber yang kredibel bukan A1. Saya paham bahwa pada saat itu dilempar ke publik itu bisa belok kiri kanan. Ya. Bisa di framing dengan Denny mendapatkan bocoran sehingga Pak Mahfud dengan cepat mengatakan ini membocorkan rahasia negara. Padahal dibaca tweetnya tidak seperti itu. Anda sendiri tadi mengatakan A1, saya sendiri tidak mengatakan seperti itu. Jadi tadi saya sudah menyampaikan. Terima kasih sudah meralat. Saya tidak terlalu pusing lagi dengan hal itu karena begitu saya lemparkan ke publik, bacaan publik, cara publik memahaminya itu sudah di luar kemampuan saya untuk mengontrol. Tapi yang saya bisa katakan adalah apapun, tadi saya sudah berikan rekam jejak ya, bahwa ada informasi-informasi yang saya sampaikan dan sekarang muncul sebagai satu kenyataan, termasuk Mas, tanggal 24 April saya menulis satu artikel panjang lebar dan saya di situ mengatakan Presiden Jokowi 24 April beberapa hari setelah Lebaran, Presiden harusnya netral, tidak cawe-cawe. Itu menurut saya kata cawe-cawe pertama saya tuliskan dan belum viral seperti sekarang. Kemudian di Sarinah Pak Jokowi dikonfirmasi, dia katakan nggak ada cawe-cawe. Berapa saat kemudian di depan Pemret dia katakan cawe-cawe. Jadi cawe-cawe yang saya minta tidak dilakukan awalnya ditolak Pak Jokowi Presiden, tapi kemudian dikonfirmasi meskipun dengan bahasa untuk kepentingan bangsa dan negara. Poinnya adalah semua yang saya tulis itu bisa divalidasi, bisa dicek and cross check akurasinya. Saya tidak menulis hanya berdasarkan asumsi-asumsi, saya punya informasi. Kemudian banyak hal yang lain yang kemudian muncul dan itu semua bisa dicek secara tertulis. Saya tidak mengatakannya dalam satu ruang hampa, saya tuliskan itu dalam bentuk artikel 78 lembar. Kalau ingin membaca, yang suka membaca, yang tidak suka membaca saya buatkan puisi supaya memahami dengan mudah. Yang tidak suka membaca puisi saya buatkan video. Poinnya adalah saya ingin ini dipahami oleh masyarakat bahwa menjelang Pilpres ini, yang saya concern Mas, yang saya khawatir adalah hukum sedang diperalat menjadi instrumen strategi pemenangan pemilu saja. Dan itu yang kemudian saya coba lakukan langkah-langkah preemptif, kadang-kadang preventif, kadang-kadang. Tapi intinya adalah sebagai orang hukum saya tidak rela hukum dijadikan alat strategi dan dijadikan alat pukul tanpa berlandaskan moralitas, profesionalitas. Baik. Dan ujungnya adalah menghadirkan keadilan. Ya, atas tweet Pak Denny ada yang meminta agar Pak Denny bertanggung jawab. Saya sebut saja PDI Perjuangan.
dalam hal ini sekjen ya Pak Hasto ya, karena salah dianggapnya dan jauh dari fakta. Kemudian juga ada dorongan, harapan yang disampaikan oleh Pak Fajar Laksono, juru bicara Mahkamah Konstitusi. Mungkin banyak pihak yang juga menilai nantinya ya Pak Denny akan tetap bersuara seperti ini ke depannya. Tapi ada hal yang disampaikan oleh Pak Fajar ketika saya berbincang, agar kritik yang disampaikan itu bersifat objektif dan proporsional. Ini dua pertanyaan penutup, mungkin silakan langsung bisa ditanggapi. Ya, soal tanggung jawab tadi Pak, yang pertama komentar Pak Hasto ya, saya sebenarnya kan sebenarnya berusaha untuk tetap dalam posisi yang meskipun sekarang di Demokrat ya, tapi kan saya background saya akademisi ya. Tapi kalau sudah begini kan apapun yang saya suarakan saya dianggap orang Demokrat, orang SBY, dan kemudian dilihat oleh teman-teman, tadi saya baca komentar Partai Solidaritas Indonesia, PDIP, ya seperti itu. Bagi saya itu udah wajar-wajar saja lah kalau mereka kemudian mengapresiasi saya. Justru kelihatannya kiamat sudah dekat gitu aja, jadi aneh bin ajaib gitu. Jadi bagi saya kalau yang komentar Pak Hasto dan kawan-kawan saya anggap sebagai warning supaya saya lebih cermat, hati-hati. Dan begitu juga kalau ada yang komentar yang mendukung, memuja-muji, saya hanya mengatakan terima kasih dan juga istighfar supaya tidak terlalu kemudian melayang karena puja-puji itu. Jadi ya sudahlah, cukup kalau yang terkait dengan itu. Kalau yang terkait dengan komentar juru bicara MK, ya kita ini memang menjaga kehormatan kredibilitas MK itu tidak harus selalu dalam bentuk puja-puji. Tidak jarang kita harus menyampaikan rasa sayang kita kepada raja yang telanjang itu dengan berkata jujur. Maaf Anda telanjang, meskipun orang di sekelilingnya mengatakan pakaian Anda bagus. Jadi yang saya ingin lakukan ini yang saya sampaikan ke Prof. Jimli lewat telepon. Kata Prof. Jimli, Mas, itu kan nanti MK-nya yang kehilangan kehormatan. Saya ini pendiri MK, nanti tambah rusak MK-nya. Saya bilang, Pak Prof. Jimli, yang menjaga kehormatan MK itu MK sendiri, lewat putusannya, lewat integritas hakim-hakimnya. Tidak akan rusak dengan satu cuitan saya, tapi justru yang saya lakukan itu adalah untuk mengingatkan MK supaya kemudian tidak larut dalam alat-alat politik. Putusan pimpinan KPK yang memperpanjang, saya katakan itu ada tendensi digunakan untuk Pilpres 2024. Tidak sampai 1 bulan kemudian kita lihat bagaimana kemudian ada kasus tersangka kepada lagi lawan oposisi. Padahal saya tahu ada kawan oposisi yang didatangin oleh pimpinan KPK dan mengatakan ini ada kasus pimpinan partai yang ini, kasusnya 4 ini, tolong sampaikan kepada presiden, kami siap jadi tersangkakan. Karena dia di dalam koalisi, ya tidak diapa-apakan. Jadi itu sudah saya tulis, Mas. Itu sudah saya sampaikan dalam unggahan sosial media saya. Maka karena itu, kalau kondisinya normal, saya sampaikan ke Prof. Jimli, kalau kondisinya ideal, sistem penegakan hukum kita itu terhormat, jauh dari praktek-praktek menyimpang, mafia hukum, mafia peradilan. Saya tahu model-model pengawasan, model-model tekanan itu memang harus dikurangi. Tapi saat kita bicara sekarang, Mas, saat kita sedang berdiskusi ini, pada saat yang sama di Mahkamah Agung, ada hakim-hakim agung, ada sekretaris Mahkamah Agung yang sedang didakwa kasus korupsi oleh KPK terkait mafia hukum jual beli perkara. Ada beritanya berapa harga transaksinya, berapa ratus juta dan seterusnya. Kita tahu bagaimana ada skandal pengubahan putusan di MK, kita tahu bagaimana hakim yang ditegur kode etik karena memberikan kata belece pada kerabatnya Kejaksaan Agung. Kita tahu bagaimana ada potensi konflik of interest antara presiden dan ketua MK terkait dengan hubungan kekerabatan mereka. Kita tahu ada ketua MK dan hakim konstitusi yang terjerat kasus korupsi. Maka
izinkan saya menyatakan dengan situasi yang tidak ideal semacam itu, kalau bersuara saja, melemparkan satu unggah tweet saja dipidana, terus apalagi yang kontrol publik yang bisa lakukan? Padahal di balik pintu kemegahan pengadilan itu banyak transaksi-transaksi koruptif yang terjadi. Apa langkah rakyat yang bisa kemudian kita gunakan kalau dengan mengontrol 1-2 tweet saja kemudian dianggap sebagai tindakan pidana? Oke. Prof, pernyataan Prof ini mungkin saja kan bisa menjadi alat politik. Karena misalnya ada yang menilai, ya apa yang disampaikan oleh Prof Denny adalah karena saat ini berada di partai politik yang koalisinya berseberangan nih dengan pemerintah. Saya menyuarakan semacam ini sejak lama, Mas. Sejak mahasiswa. Sejak tahun 2000 kami membentuk Indonesian Court Monitoring, lembaga pengamantau peradilan. Jadi saya tahun 2000, saya ingat karena angkanya itu 300-400, apa itu? 30-04-00, 30 April 2000. Kami di Jogja dengan Busro Mukardas. Pada saat itu belum menjadi pimpinan KPK mereka. Dengan Bambang Wijayanto, dengan Todung Mulya Lubis membuat Indonesian Court Monitoring. Kami risau dengan praktek mafia hukum, mafia peradilan. Saya mendirikan Pusat Kajian Anti Korupsi tahun 2015 di Fakultas Hukum UGM. Kami sudah concern dan salah satunya adalah korupsi peradilan. Pada saat mendapat amanah sebagai staf khusus Presiden bidang hukum HAM pemberantasan KKN, saya bawa konsep anti mafia hukum itu menjadi Satgas Pemberantasan Mafia Hukum 2009-2011. Di istana kita install itu. Dan kita coba lakukan langkah-langkah pemberantasan mafia hukum. Tentu belum selesai karena cuma 2 tahun. Dan seterusnya. Jadi rekam jejak bahwa kami menyuarakan hal ini bisa di trace back jauh ke belakang. Kalaupun ini sekarang saya lakukan dalam kapasitas sebagai politisi sedang running untuk Demokrat, di mana salahnya? Bukankah memang politik juga harusnya digunakan untuk memberantas korupsi, memberantas mafia peradilan? Baik. Oke, Prof Denny, terima kasih untuk waktunya. Sudah bersama Sinta, Prof. Selamat pagi dari Jakarta, Prof Denny Indrayana. Selamat siang dari Melbourne. Selamat menjelang sholat Jumat. Mudah-mudahan berkah semuanya. Amin. Terima kasih, Prof. Demikian perbincangan kami dengan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Profesor Denny Indrayana.